Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa qad ja'ala al-Qur'ana lil kitabah wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Hingga hari ini, hingga waktu ini, bahkan hingga detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan segala nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan segala rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan maunahnya kepada kita semuanya, sehingga kita selalu terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi yang tak pernah makan tomat namun namanya selalu terhormat, Nabi yang tak pernah makan nasi namun namanya selalu di dalam hati, Nabi yang diberi gelar Al-Amin. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Yuna, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in yang insyaallah kita akan nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan suci Ramadan. Pada bulan ini, seluruh kaum muslimin dan muslimat melaksanakan kewajibannya sebagaimana umat Islam, yakni saumi Ramadan. Seluruh kaum mukmin dan mukminat berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, melakukan amalan-amalan saleh, meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan, dan melawan hawa nafsu syaitan, sehingga kita bisa bertaqarrubu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada bulan ini terdapat malam yang penuh keistimewaan dan penuh kemuliaan, yakni malam nuzulul Quran. Apakah si malam tersebut? Kenapa bisa disebut malam yang paling mulia? Maka dari itu kita bahas pada kesempatan kali ini, apakah sih malam nuzulul Quran dari kata makna yang sebenarnya. Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam nuzulul Quran dari kata nuzul yang berarti turun atau menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yakni masa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, berada di alam gaib, berada di tempat yang paling tinggi,
Kemudian Allah menampakkan dan menurunkannya ke Baitul Al-Izzah. Sesampainya di Baitul Al-Izzah, diberikan dan dititipkan kepada Safaratil Kiram. Siapakah Safaratil Kiram tersebut? Yakni sejumlah malaikat yang berada di Baitul Al-Izzah. Jumlah mereka sama seperti jumlahnya bagiannya Al-Quran. Sesampainya Al-Quran tersebut kemudian dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam pada tanggal 17 Ramadan, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam seharusnya tidak asing lagi dengan yang namanya malam nuzul Quran. Jatuh bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Peristiwa ini adalah peristiwa yang mana kita harus tahu bahwasanya pada malam tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Menerima wahyunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berkhalwat di Gua Hira. Kenapa pada malam tersebut disebut malam yang paling mulia? Karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran ke dunia sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 4 keistimewaan dan kemuliaan di malam nuzul Quran yang harus kita ketahui. Yang pertama, malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa pada malam tersebut adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan? Karena pada malam tersebut tanazzalul malaikatu war, diturunkannya Al-Quran ke dunia dan ruh Jibril alaihi salam. Fiha bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli am, untuk mengatur semua urusan yang ada di dunia. Yang kedua, malam tersebut adalah malam yang penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yakni malam nuzul Quran. Kenapa pada malam tersebut disebut malam yang penuh keberkahan? Karena pada malam tersebut diturunkannya Al-Quran ke dunia sebagai pedoman kehidupan manusia. Yang ketiga, turunnya malaikat ke dunia. Pada malam tersebut ribuan malaikat turun ke dunia untuk mengatur semua urusan yang ada di dunia, untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepadanya, yang mengerjakan kebajikan dan melakukan amalan saleh, meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan pada malam tersebut. Sehingga salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah pada malam itu sampai terbitnya fajar. Yang terakhir, diampuni dosa-dosanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan kebajikan, yang taat beribadah kepada Allah, meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan pada malam tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya Al-Quran ke dunia, yakni berinteraksi dengan Al-Quran, dengan cara meningkatkan rasa mahabbah kita,
rasa cinta kita terhadap Al-Quran sebagai petunjuk kita. Bisa kita lihat hadirin, begitu dahsyatnya kemuliaan di malam nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran ke dunia sebagai pedoman kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada malam tersebut adalah menjadi kesempatan kita untuk bermunajat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan jalan tersebut kita bisa bertaqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bulan Ramadan inilah menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita yang hakiki, dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin 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 ya rabbal alamin. Qur'anuna min mu'jizat al-Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musarmada, ummatihi musarmada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menutup kultum ini, izinkan saya untuk berpesan kepada kita semuanya, terkhusus kepada diri saya sendiri. Bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh kemuliaan ini, jangan sia-siakan pada kesempatan kali ini untuk bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ini masih banyak kekurangannya atau belum? Apakah ibadah kita ini sudah berkualitas atau belum? Maka dari itu, kita kembali koreksi pada diri kita sendiri. Jikalau tahun kemarin kita lebih buruk, jikalau tahun kemarin kita belum cukup, maka perbaikilah pada tahun ini. Dengan bulan Ramadan inilah menjadi kesempatan kita untuk bertaqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga kita termasuk golongan ulaika humul muttaqun, yakni golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Jikalau itu benar, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan saya hanyalah untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Karena sesungguhnya innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila atwami thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.